Aku lagi. Oh iya ya, hari ini sekolah minggunya masih di rumah ya? Iya. Ngapain aku siap-siap? Orang mau duduk aja deh. Kakak aku mana ya? Oh iya, kakak aku belum siap nih. Duduk di sini. Kakak Bimbo. Kakak Bimbo. Kakak Bimbo mana ya? Ada apa, adikku? Popi, kamu kenapa teriak-teriak? Iya, kakak. Aku kan mau sekolah minggu. Kakak lupa. Kakak ingat. Iya, tapi kakak belum siap. Biasanya udah siap, sekarang aku dulu yang siap. Iya ya. Kita sapa teman-teman dulu yuk. Shalom adik-adik. Apa kabar teman-teman? Sekarang kita mau mulai sekolah minggu lagi ya. Halo, kita mau dengar firman. Kita mau memuji Tuhan. Ini kami, aku Popi, aku Bimbo. Kita mau bersama-sama sekolah minggu. Dadah. Yang mana ya kakaknya ya? Aduh, kakak mana ya? Ya udah, yuk kita duduk manis yuk. Halo adik-adik, shalom, apa kabar? Ya luar biasa, semua sehat-sehat kan? Iya, bagaimana nih? Sekolahnya di rumah ya? Apalagi? Gak boleh kemana-mana. Harus tetap di rumah. Enak gak? Bosen? Nah itu yang suka keluar-keluar nih, suka jalan-jalan nih ke mall tadinya nih pasti bilangnya bosan di rumah. Terus enak loh kalau di rumah kita nggak capek keluar-keluar terus ya, nggak kena polusi udara. Tadi teman-teman kalian tuh Bimbo dengan Popi senang sekolah minggu di rumah. Ya, yuk siapa nih yang udah siap belum? Yuk kakak absen ya. Ya, tunggu ya. Nih, kakak sudah pegang buku absennya ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29 Maret. Kakak sebutin yang disebut, angkat tangan ya. Fredelin. Mana nih Fredelin? Nah, itu dia ada. Clarissa, mana Clarissa? Ica. Alicia. Carlos, mana Carlos? Udah lama nih Carlos nggak datang. Suho, mana Suho? Suho lagi bobo ya? Gak apa-apa, Suho masih kecil. Edlin, nah ini mirip nih namanya Edlin juga udah berapa minggu nggak datang nih. Catherine mana nih Catherine udah berapa minggu juga nih nggak datang. Sena mana Sena, apa kabar Sena? Udah sembuh belum sakitnya? Cici Sandra mana Cici Sandra? Cici Sandra rumahnya paling jauh ya. Giovanka, wah Giovanka masih baby ya. Angel mana Angel? Cici Angel. Udah ada semua ya. Siapa yang baru nih mau diabsen lagi? Daftar ya ke kakak ya. Sekarang kita mau dengar. Nah, sekarang kita mau dengar firman ya. Kita tuh memuji Tuhan juga ya. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita dengar pujian dulu ya. Kita memuji Tuhan pakai gerakan ya, semuanya ya pakai gerakan ya. Badannya bergerak ya. Kita doa dulu yuk. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Tuhan sudah memimpin kami 1 minggu ini
Sekarang kami kembali ke sekolah minggu. Kami rindu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami rindu juga untuk memuji Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayo tangannya dilipat. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Ayo anak-anak angkatan, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Ya, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ayo adek-adek katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Ya, terima kasih Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami pada saat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sudah ya. Sudah berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan. Ada tuh. Nyanyi lagu apa ya? Happy ya dulu ya. Ya, ayo tangannya di pinggang. Ayo goyang-goyang supaya nggak encok di rumah terus, nggak ngapa-ngapain. Ayo olahraga sedikit.
Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya. Happy ya, mukanya senyum dulu, senyum. Mukanya mana giginya? Senyum, giginya kelihatan dong. Ya. Ya. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siapa yang cintanya semakin mendalam? Nih, cintanya semakin mendalam, ya, atau semakin berkurang? Ya, jangan berkurang ya, harus semakin mendalam. Ada satu pujian yang mengatakan, dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Ayo, siapa yang tahu? Ya, kita sudah mau merayakan Paskah, kita harus menyanyikan lagu ini nih, ya. Keirakannya ya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita sudah datang sekarang. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Ya, apanya nih yang tumbuh? Apanya yang tumbuh? Badannya, tingginya, atau rambutnya? Nih, rambut kakak juga panjang. Apanya yang tumbuh? Kalau baca kitab suci, doa tiap hari, apanya yang tumbuh?
imannya tumbuh, hatinya, cintanya tumbuh. Ya, siapa yang doa tiap hari? Ayo. Yang belum bisa baca nggak apa-apa, doa aja. Ayo. Yang belum bisa baca Alkitab nggak apa-apa, yang penting doa aja. Siapa yang udah rajin doa tiap hari? Ayo. Mau tidur, mau makan, doa. Ikut mamanya berdoa, papanya berdoa. Nah, ayo. Kakak ingin adik-adik semua doa tiap hari. Kalau bisa baca, udah bisa baca Alkitab tiap hari ya. Oke, yuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan lagi, ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengar cerita. Yuk, kita mau tunggu ya. Nah, shalom adik-adik. Siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ayo. Siapa? Harus ingat nih. Apa minggu lalu ceritanya? Tuhan Yesus lagi ngapain tuh? Sama murid-muridnya. Murid-muridnya ada berapa? 12. Ayo lagi ngapain? Ayo, siapa yang ingat? Ya, itu dia. Dia lagi ngapain? Duduk makan bersama dengan murid-muridnya. Ada berapa? 12. Ya, nih kakak bawa gambarnya. Tuh, 12 muridnya. Tapi tinggal 11. Yang satunya lagi kemana? Yang satunya lagi pergi keluar. Tiba-tiba dia keluar tuh. Namanya siapa yang keluar? Ayo, namanya yang keluar siapa? Dia nggak duduk makan lagi. Tadi udah duduk tuh. Terus dia permisi keluar. Ada perlu. Dia perlu mau ngapain? Ya. Nah, hari ini kita lihat dia perlu mau ngapain. Ya, namanya siapa? Yudas. Wah, Yudas. Yudas ini pergi ninggalin. Yudas. Yudas Iskariot. Ya, dia ternyata dia pergi. Dia nggak mau duduk makan bersama Tuhan Yesus. Udah bosen kali ya. Nah, ternyata kita mau dengar cerita. Akhirnya Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Ya, mereka ngobrol. Ini loh. Ya, kata Tuhan Yesus, saat aku akan tiba nih. Ya, aku akan diserahkan. Nah, terus murid-murid bingung, diserahkan kemana ya? Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, di sini juga ada nih murid-muridnya nih. Ada yang akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum bunyi kokok ayam kukuruyuk. Itu ada yang menyangkal 3 kali. Katanya, aku bukan murid Tuhan Yesus. Aku bukan murid Tuhan Yesus. Ketakutan dia. Tahu nggak? Terus nama murid Yesus yang namanya Petrus. Nah, si Pak Petrus ini bilang, bukan aku Tuhan, bukan. Aku tidak akan menyangkal engkau 3 kali. Imanku kuat sekali. Karena aku batu karang yang teguh. Tahu nggak? Terus teman-teman yang lain, murid-murid yang lain juga bilang, Yohanes, Yakobus, aku juga enggak Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau, aku akan mengakui engkau adalah guru kami, rabi kami. Beneran nggak? Nah, setelah mereka duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang 11 orang ini, mereka sudah kenyang. Akhirnya Tuhan Yesus ajak mereka pergi. Pergi kemana? Yuk, kita pergi yuk. Pergi kemana? Ke taman. Nah, malam-malam pergi ke taman loh. Nah, tapi Tuhan Yesus pengen istirahat, cari udara di sana. Murid-muridnya ikut nggak? Ikut, yang 11 orang ini, yang 11 ya, ingat 11 orang ikut. Setelah itu Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus bilang sama murid, yuk kita di sini aja ya. Ternyata taman itu adalah Taman Getsemani namanya. Di situ mereka sering duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sering berbincang-bincang. Akhirnya Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus bilang, kalian duduk sini ya. Aku mau berdoa. Tapi kalian jangan tidur. Kalian selalu berjaga-jaga. Iya Tuhan, iya Rabi, kata murid-muridnya. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa. Berlutut begini. Tuhan, Bapa di surga, kiranya
Engkau lalukan cawan ini daripada aku. Hatiku sedih sekali Tuhan. Nah, murid-muridnya dengar nggak? Dengar. Ternyata Tuhan Yesus lagi sedih hatinya. Mereka sedih nggak? Sedih. Tuhan Yesus kasihan ya, sedih dia. Hatinya sedih. Dia bilang, kalau bisa penderitaan aku, kesusahan aku, Tuhan lalui. Sedih rasanya, aku nggak kuat. Nah, adik-adik ada yang suka sedih nggak? Ayo, suka sedih nggak? Sedih. Kalau mama papanya marahin ya, nggak dibeliin mainan. Mama nggak sayang aku. Papa nggak sayang aku sedih. Gitu ya? Nggak boleh gitu ya. Nah, Tuhan Yesus sedih. Nah, lalu murid-muridnya bilang apa? Murid-muridnya nggak bilang apa-apa. Murid-muridnya ngapain? Tertidur. Murid-muridnya tertidur, orang ngorok. Nah, siapa yang tidur dan ngorok? Ayo. Tuh ada yang ngorok. Tuhan Yesus sadar nih, ada yang ngorok. Langsung Tuhan Yesus bilang, kamu kenapa tidur? Kan tadi aku bilang jangan tidur, berjaga-jaga, karena aku sedang berdoa. Ayo bangun. Bangun lagi mereka. Tuhan Yesus berdoa lagi. Panjang doa Tuhan Yesus. Murid-muridnya ngapain lagi? Tidur lagi. Nah, kedua kali tidur lagi. Bangun. Ayo cepet berjaga-jaga. Dukung saya dalam doa. Bantu doa saya. Nah, iya Tuhan, iya Rabi. Nah, lalu Tuhan Yesus maju lagi, makin jauh, berlutut lagi. Murid-muridnya tidur lagi. Akhirnya Tuhan Yesus selesai berdoa, dia bangun, dia lihat, Yohanes, Petrus, Yakobus, kenapa kamu tidur lagi? Ya Tuhan, ayo kita sudah selesai. Kita akan pergi ke bait suci. Ternyata sebelum dia pergi, datang itu Yudas bersama dengan imam-imam besar dan orang-orang tua-tua Yahudi, ya, orang-orang Farisi datang, ya, dengan imam besar, dengan pengawal datang. Terus Yudas akhirnya berbicara dengan Tuhan Yesus, bilang, Rabi, ini aku. Ya, dari mana saja kau Yudas? Untuk apa engkau datang ke sini? Apakah untuk itu engkau datang? Terus Yudasnya ngapain? Yudasnya cium siapa? Cium Tuhan Yesus. Begini. Setelah Yudas cium Tuhan Yesus, pengawal-pengawal yang ikut bersama Tuhan Yesus, ya, pengawal-pengawal imam besar, ya, langsung menangkap Tuhan Yesus. Nah, imam besar yang di situ namanya apa? Siapa? Dia nggak ikut, cuma pengawalnya yang ikut, ya. Namanya Kayafas. Lalu ditangkap. Setelah ditangkap, Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu menangkap aku di sini? Padahal aku setiap saat ada di bait Allah. Ternyata mereka tidak mau menangkap. Ada murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus yang tadi. Dia langsung keluarin pedang, potong telinga. Potong telinga pengawal yang nangkap Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ambil telinganya itu, dipasangin, tempelin. Tahu nggak? Tuhan Yesus hebat ya, bisa tempelin kuping kayak lem. Nah, itulah baiknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasang kembali. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Petrus, kamu tidak boleh seperti itu. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan pedang, dia akan mati juga dengan pedang itu. Tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan kejahatan dengan pedang. Ya, kita harus selalu melakukan kebaikan. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa. Murid-muridnya sedih nggak? Sedih. Lalu Tuhan Yesus dibawa menghadap imam besar. Ini imam besar tuh ya. Waktu Tuhan Yesus
ditangkap sama pengawal-pengawalnya. Nah, ini imam besarnya, namanya Kayafas, imam besarnya. Nah, Tuhan Yesus senang nggak? Tuhan Yesus sedih. Tapi akhirnya apa? Tuhan Yesus tidak takut. Karena Tuhan Yesus bilang, inilah saatnya untuk digenapi. Karena seperti di Yesaya 53, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan ke tangan-tangan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ya, para tua-tua Yahudi. Dan dia pertama-tama diadili oleh seorang imam besar yang namanya Kayafas. Nah, kasihan nggak Tuhan Yesus? Akhirnya Tuhan Yesus ditanya, apakah kesalahan kamu? Kamu tahu nggak? Karena kamu mengaku bahwa kamu adalah anak Allah. Nah, bagi orang Yahudi itu suatu kesalahan besar. Siapakah dia ngaku-ngaku sebagai anak Allah, Mesias? Nah, Tuhan Yesus ditanya itu diem nggak? Dia diem. Terus ditanya lagi, cobalah kamu jawab. Kamu jawab, jangan kamu diam aja. Nah, apakah kamu adalah yang mengaku anak Allah atau Mesias? Terus Tuhan Yesus diam. Cepat jawab. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Ya, kamu sendiri yang mengatakannya. Nah, wah, berarti kamu ngaku ya? Tuhan Yesus diam aja. Kamu adalah yang mengaku anak Allah. Terus semua pada bilang gini. Ya, pengawalnya bilang, hukum dia, hukum mati. Hukum mati dia. Karena apa? Karena bagi mereka, ya, orang-orang Yahudi, ya, kalau ada orang yang mengaku anak Allah itu artinya menghujat Allah. Jadi dia harus dihukum mati. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dipaksa, ditarik. Ntar dia akan diadili lagi, bukan sama imam besar ini. Nanti minggu depan ya, dia akan diadili lagi oleh orang Romawi, ya, Kaisar Romawi. Nanti kita akan dengar cerita minggu depan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus diadili. Walaupun dia tidak bersalah, dia dipaksa untuk bersalah. Tuhan Yesus bilang, saya bisa aja melepaskan diri. Saya tinggal bilang kepada Bapakku yang di sorga. Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melepaskan aku dari kalian yang menangkap. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan di nubuatan Nabi Yesaya bahwa aku akan diserahkan dan aku akan disalibkan. Ya, inilah kita boleh lihat adik-adik ya, pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak bersalah dipaksa bersalah. Ya. Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Oleh karena apa? Oleh karena kita. Ayo di sini ada yang suka bohong nih. Itu dosa. Nah, kenapa kok bisa bohong? Ada yang ngajarin nggak dulu? Nggak ada yang ngajarin kan? Mama nggak bakal ngajarin bohong. Papa juga. Kenapa kalian bisa bohong? Karena itu adalah dosa turunan dari nenek moyang kita. Kita sudah terkena dosa. Akhirnya begitu kita lahir, 1 tahun 2 tahun kita juga bisa belajar bohong. Nggak ada yang ngasih tahu loh. Nah, itulah dosa. Tapi Yesus datang untuk dijadikan jadi dosa dia, supaya menebus kita dari dosa. Puji Tuhan. Nih ayat hafalannya untuk minggu depan. Siapa yang hafal ayat hafalan minggu kemarin? Di mana? Lukas 13 ayat 29. Ayo siapa yang hafal? Kalau yang hafal nanti tunjuk tangan ya. Nah, kita akan baca ayat hafalan untuk minggu depan. Di mana? Di Yesaya 53 ayat 4. Ayo ikutin. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah. Apa tuh tulah? Dia kena apa ya? Akibat ya. Kena malapetaka, kena tulah. Dipukul dan ditindas sama Allah. Ya, sekali lagi ya, kita baca langsung ya. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ikuti kakak ya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah ya. Minggu depan ya hafalin ya. Yang hafal nanti kakak, kalau yang hafal nanti pakai itu aja, pesan suara ya, pakai HP mamanya, nanti kirim ke kakak ya. Minggu lalu kan ayat hafalan Lukas 13 ayat 29, nanti yang hafal ngomong pakai pesan suara ya di WA, nanti kirim ke kakak ya, pakai HP mama ya. Lukas 13 ayat 29. Nah, sesungguhnya orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan ya, dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan bersama di dalam kerajaan Allah ya. Nanti yang hafal pakai pesan suara ya lewat HP mama. Sekarang kita akhiri ya sekolah minggu ini. Ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengar firman Tuhan. Materaikan firman Tuhan di dalam hati kami. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Sebentar kami selesai sekolah minggu ini, kami mau menjadi anak-anak yang mencintai Engkau, berdoa tiap hari, baca firman tiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga akan memberikan korban persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan ya adik-adik, kalau yang mau memberikan korban persembahan bisa kirim ke rekening yang ada di pengumuman nanti. Terima kasih, shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dah.